Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Miss Novita. How are you today? I wish we are all in the good health. Oke, Bahasa Inggris for third grade by Team of English SMK Manbaul Ulum Muncar. Let's start with Bismillahirrohmanirrohim. So our topic for today is about KD 3.32 dan 4.32. It's about menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian. Oke, jadi intinya topik yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai pengandaian. Dari topik di atas, indikator yang bisa dikembangkan adalah sebagai berikut. Conditional sentence. So, have you ever heard about conditional sentence before? Pernah dengar gitu tentang what is conditional sentence? Apa sih conditional sentence itu? Alright, kita kasih gambaran dulu sedikit. If I were a president, I would go around the world. Jika saya menjadi seorang presiden, saya akan pergi mengelilingi dunia. Next, if I were a bird, I would fly high. Jika saya menjadi seekor burung, saya akan terbang tinggi. Nah, kira-kira dari dua kalimat di sini, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari conditional sentence? Ya, conditional sentence berandai-andai ya kan. Jadi, conditional sentence itu sedang berandai-andai atau sedang membayangkan sesuatu yang mana sesuatu itu kemungkinan bisa terjadi dan kemungkinan juga tidak akan pernah terjadi, ya kan? Jadi, pada intinya conditional sentence itu disebut dengan kalimat pengandaian. So, the statement above is example of conditional sentence. Jadi, pernyataan di atas adalah contoh dari kalimat conditional sentence atau kalimat pengandaian atau berandai-andai. Oke, kita ada contoh satu. If I were a billionaire, I would buy a Ferrari. Jika saya menjadi seorang triliuner atau jutawan, saya akan membeli sebuah Ferrari. I would buy a Ferrari if I were a billionaire. Saya akan membeli sebuah Ferrari jika saya menjadi seorang bilioner. Nah, kira-kira dari kalimat ini, ya, ini adalah contoh dari kalimat pengandaian atau conditional sentence. Ciri-cirinya ada apanya? The first one, ada kata if-nya. Itu if di sini berarti jika. Jika kalimat, kemudian kalimat, atau dari kalimat ini bisa juga dibalik menjadi kalimat di bawah dengan arti yang sama. If I were a billionaire, ini disebut dengan if clause ya, atau kita sebut juga dalam bahasa Indonesia menjadi anak kalimat. Jadi, kalimat if I were a billionaire disebut dengan if clause anak kalimat. Nah, if clause ini dependent clause atau bisa berdiri sendiri. Jadi, kalimat ini tidak bisa berdiri sendiri disebut dengan dependent clause. Ya, maksudnya tidak bisa berdiri sendiri itu bagaimana? Jika kalimat ini dipisah, hanya ini saja, if I were a billionaire, ini bukan disebut dengan kalimat. Kenapa? Karena kalimat ini tidak memiliki makna yang utuh. Jika saya menjadi seorang bilioner, nah kemudian apa? Jika saya menjadi seorang bilioner ini belum dinyatakan sebagai kalimat yang utuh, maka disebut dengan dependent clause atau anak kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian kata atau kalimat I would buy a Ferrari, ya, saya akan membeli sebuah Ferrari, disebut dengan main clause ya. Main clause ini juga disebut dengan independent clause atau kalimat yang bisa berdiri sendiri. Jadi kalau kalimat yang awal tadi if I were a billionaire disebut dengan dependent clause karena dia tidak bisa berdiri sendiri.
kalimat ini harus ada kalimat yang membantunya. Sedangkan kalimat di belakangnya, I would buy a Ferrari, ini disebut dengan independent clause. Jadi kalimat ini bisa berdiri sendiri walaupun tidak ada kalimat di depannya. Satu kalimat ini sudah utuh, sudah memiliki subjek, predikat, objek. Jadi sudah disebut dengan independent clause. Independent clause di sini biasanya ada modelnya ya. Model, in our last meeting we have described about this model ya. Jadi di sini ada kata would. Would ini disebut dengan model. Oke, so kinds of conditional sentence. Tadi conditional sentence adalah kalimat pengandaian ya kan? Ada dua kalimat yaitu if bla 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 kemudian koma bla 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 kalimatnya. Nah, sekarang adalah jenis-jenis dari conditional sentence. So, conditional has four type. The first one is zero conditional atau conditional dalam bentuk tipe 0, tipe kosong. And then next conditional sentence type 1, and then next conditional sentence type 2, next conditional sentence type 3. Jadi conditional sentence itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah conditional sentence type 0 atau 0, and then next conditional sentence type 1, conditional sentence type 2, and then conditional sentence type 3. Next, kita telah one by one about kinds of conditional sentence. The first one, zero conditional or type O atau conditional sentence tipe 0 adalah conditional sentence which tells about general truths or kebenaran umum atau fakta. Jadi, pada conditional tipe 0 ini di sini sudah berisi mengenai kebenaran umum atau fakta yang sudah tidak bisa diingkari lagi kebenarannya. For example, jika kita menaruh es di freezer, menaruh air di freezer, maka ia akan menjadi es ya. Atau jika kita memanaskan air, maka dia mendidih, itu sudah tidak bisa lagi dibantah. Jadi ini disebut dengan general truth. Jadi general truth itu kebenaran yang umum. Next, conditional sentence type 1. Conditional type 1 ini possible to happen. Jadi kalimat pengandaian yang masih ada kemungkinan untuk terjadi. For example, if I study hard, I will pass the exam. Jika saya belajar rajin, saya akan lulus ujian. Nah, pada conditional sentence type 1 masih ada kemungkinan untuk terjadi. Jadi masih ada kemungkinan terjadi, mungkin juga tidak. Ya. Next, conditional sentence type 2. Pada conditional sentence type 2 is impossible to happen, tidak mungkin untuk terjadi. Jadi, jika kata atau jika kalimat yang akan kita ungkapkan itu tidak mungkin terjadi, maka menggunakan conditional sentence type 2. For example, if I were a bird, I would fly high. Jika saya menjadi seekor burung, saya akan terbang tinggi. Pada kalimat ini kita tahu bahwa itu tidak akan pernah terjadi, it never happen because we were not a bird, karena kita bukan burung, jadi itu tidak mungkin terjadi. Faktanya dalam tipe kedua menggunakan simple present tense. Semuanya masih ingat kan ya mengenai tense simple present tense menggunakan verb keberapa? Ya, jadi simple present tense ini menggunakan verb ke-1 atau kata kerja dalam bentuk pertama. Next, conditional sentence type 3. So, pada conditional sentence tipe 3 is same with conditional sentence type 2, impossible to happen. Jadi sesuatu yang sudah tidak akan pernah terjadi, tapi diandai-andai ya. Jadi kita berandai-andai, tapi kita tahu kalau itu sudah tidak akan mungkin untuk terjadi, tidak akan pernah terjadi. Dan faktanya dalam bentuk simple past tense. Jadi bedanya antara tipe kedua dan tipe ketiga adalah dalam bentuk faktanya. Jika tipe kedua faktanya dalam bentuk simple present tense atau verb ke-1, dan tipe ketiga faktanya dalam bentuk simple past atau tipe kedua ya. Sedangkan pada conditional sentence type 1 is possible to happen, masih mungkin untuk terjadi.
Sedangkan conditional sentence type O atau type 0 ini sudah kebenaran umum, jadi sudah tidak perlu lagi dipertanyakan lagi, sudah kebenaran umum, sudah fakta yang terjadi. Oke, next conditional sentence type 2 ya. And type 3 di sini yang akan kita bahas mengenai conditional type tipe kedua dan tipe ketiga ini adalah impossible to happen. We have described this before. Jadi kalau bentuk tipe ke-1 itu masih mungkin terjadi, untuk tipe kedua dan tipe ketiga impossible to happen, tidak akan pernah terjadi. Jadi tidak mungkin terjadi. Jadi, karena dia tidak mungkin terjadi, maka selalu contradict with the fact atau bertolak belakang dengan fakta, ya. Jadi, jika conditional sentence dalam bentuk positif, maka faktanya akan berada dalam bentuk negatif. Jika conditional sentence dalam bentuk negatif, maka faktanya dalam bentuk positif. Kenapa? Karena tipe kedua dan tipe ketiga ini impossible to happen, sudah tidak mungkin terjadi dan bertolak belakang dengan fakta. That's why if conditional sentence in positive statement, the fact is in negative and also like that. Jadi selalu begitu. So now we are going to describe about the pattern dari conditional sentence itu sendiri. The first one untuk type O atau type 0, jika if clause-nya dalam bentuk simple present tense, main clause-nya juga dalam bentuk simple present tense. Jadi untuk tipe 0 sudah tidak perlu lagi dibahas terlalu dalam ya, karena memang untuk tipe 0 ini kebenaran umum yang pasti terjadi, jadi selalu menggunakan simple present tense. Simple present tense itu dalam bentuk subjek, verb ke-1 dan tambahan s atau es jika subjeknya orang ketiga tunggal, atau jika dia dalam bentuk adjective atau kata sifat maka menggunakan to be ke-1 yaitu is, and kemudian are. And then next, for conditional sentence type 1, the pattern is simple present tense, kemudian pasangannya adalah simple future tense. Ya, jadi simple present tense di sini selalu bergandengan dengan simple future tense. Rumusnya adalah subjek, verb ke-1. Untuk simple present tense sama ya. Kemudian simple future menggunakan will, dan will di sini selalu diikuti oleh infinitif atau kata kerja dalam bentuk pertama, kata kerja murni. Next, untuk tipe kedua menggunakan simple past dalam bentuk verb kedua, atau menggunakan were jika dia dalam bentuk adjective atau kata sifat, dan pasangannya adalah past future menggunakan would kemudian diikuti oleh infinitif. Next, for conditional sentence type 3, rumus yang digunakan adalah past perfect tense, yaitu subjek plus had kemudian verb 3 jika dia kata kerja, atau tambahan been jika dia kata sifat atau adjective. Dan pasangannya adalah subjek would have verb 3 atau would have been jika dia dalam bentuk adjective atau kata sifat. Type O. Type O, seperti yang sudah kita bahas tadi, adalah general truth or habitual activity or scientific fact. Jadi pernyataan ini sudah tidak bisa dipungkir lagi because this is a general truth. Rumusnya adalah if, kemudian simple present tense, kemudian simple present tense. For example, if we burn a paper, it becomes ash. Jika kita membakar sebuah kertas, ini akan menjadi abu. Nah, itu sudah merupakan general truth, kebenaran umum, jadi tidak bisa dipungkiri lagi. Oke. Tenses yang digunakan di sini adalah simple present tense, yaitu verb ke-1 dan juga verb ke-1. Next, if you pick guitar strings, it produce sound. Jika kamu memetik senar gitar, maka dia akan memproduksi suara. Ya, it of course, it's scientific fact. And then next, if you freeze water, it becomes ice. Jika kamu membekukan air, maka dia akan menjadi es. Itu sudah general truth. And then the last one, if
I feel sick if I eat too much. Saya merasa sakit jika saya makan terlalu banyak. Ya, it's also same with general truth. And then next for type 1. Type 1 seperti yang sudah kita bahas tadi is possible to happen ya, kemungkinan terjadi masih ada. Dan rumusnya adalah if, selalu ada if ya. Jadi conditional sentence itu ciri-cirinya ada if, kemudian ada kalimat, koma, kalimat. Atau kalimat, if-nya di tengah, kemudian kalimat. Oke, for conditional sentence type 1, the pattern is if, simple present tense, simple future. Jadi ini pasangannya di mana ada simple present tense, di sana untuk conditional sentence selalu menggunakan simple future. Rumusnya adalah if, subjek, verb ke 1, ya. Dan ini menggunakan to be ke 1 jika dia adjective. Dan untuk future menggunakan will, oke. If I have enough money, I will go to Japan. Jika saya memiliki uang yang cukup, saya akan pergi ke Jepang. If I have enough money, di sini have menggunakan verb ke 1, kemudian pasangannya adalah will. Dan di sini adalah tipe ke 1, jadi masih ada kemungkinan. Jadi jika saya punya uang yang cukup, saya akan pergi ke Jepang. Jadi masih ada kemungkinan dia pergi ke Jepang. Atau bisa juga dibalik, I will go to Japan if I have enough money. It's the same, boleh. Jadi if itu boleh di depan, kalau di depan harus ada koma. Tapi jika dia di tengah, tidak perlu koma. Next, if you are here, I will be very happy. Jika kamu di sini, saya akan sangat bahagia, ya. If you are here, di sini karena here adalah adjective atau kata sifat, maka menggunakan to be ke 1, pasangannya juga sama. Atau boleh juga dibalik menjadi I will be very happy if you are here. Sama saja. Okay, I think it's enough for our meeting for today. We are going to describe about type 2 and type 3 in our next meeting. Thank you for your attention. So it's time for exercise. Sekarang waktunya untuk latihan. I will visit your hometown. Kemudian titik-titik. I will, di sini ada kata will. Will itu adalah tipe ke 1 ya. Jadi will pasangannya adalah verb ke 1, maka kita cari saja verb ke 1-nya yang mana. Ada come, ada came, will come, would come. Untuk yang C, D nggak mungkin ya, karena di sini sudah ada will. Maka kita cari yang verb ke 1 dan jawabannya adalah yang E. If I come to Indonesia, karena came di sini adalah bentuk kedua. Next. If you, I will be very happy. Ya, coba kita perhatikan di sini ada kata will. Will ini adalah tipe ke 1, maka pasangannya adalah verb ke 1, ya. Atau is MR. Jadi kita cari jawabannya yang verb ke 1 atau to be ke 1. Jadi kira-kira jawabannya yang mana untuk tipe ke 1 atau to be ke 1? Dan do not atau doesn't ini adalah kata kerja bantu untuk kalimat negatif dan interrogatif. Jadi jawabannya yang B. Right? Next. You will not lose your way if you a city map. Di sini ada kata will. Will di sini adalah tipe ke 1 berarti. Jadi kita cari yang pasangannya adalah verb ke 1 dan jawabannya adalah use. I think it's enough for our meeting today. Thank you for your attention. Saya harap semoga ilmunya bisa bermanfaat. If you have any question, you can find me at Novita Rizky Amalia on my Facebook or my Instagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.